Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai diare. Selanjutnya, nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Nisa Hanindita, yaitu saya sendiri, dan juga rekan-rekan saya. Ada Feby Dwi Ningrum, Farhan Septian Akbar, Aprijal Dwi Padilla Akbar, dan Sunardi. Halo, saya Farhan Septian Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diare. Nah, apa sih pengertian diare itu? Jadi, diare adalah kondisi medis yang ditandai dengan buang air besar yang lebih sering dan lebih cair dari biasanya. Umumnya, seseorang dianggap mengalami diare jika ia memiliki lebih dari 3 kali buang air besar atau BAB dalam sehari dengan konsistensi tinja cair atau berair. Etiologi yaitu virus, bakteri, parasit. Malabsorpsi, ada intoleransi laktosa, penyakit celiak. Obat-obatan ada antibiotik, kemoterapi. Kondisi medis, penyakit radang usus, sindrom iritasi usus besar. Saya Nisa Hanindita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai patogenesis diare. Yang pertama, sekresi berlebih. Terjadi karena adanya infeksi bakteri seperti cholera yang berakibatkan sel usus mengeluarkan cairan dan elektrolit, lalu masuk ke dalam lumen usus dan menghasilkan tinja berair. Yang kedua, osmosis. Terjadi karena konsumsi zat yang tidak dapat diserap dengan baik, seperti sorbitol dalam permen. Sorbitol dalam permen ini dapat menarik air ke dalam usus melalui proses osmosis tersebut. Lalu yang ketiga, morsilitas usus yang cepat. Terjadi karena peningkatan kecepatan peristaltik usus. Dengan peningkatan tersebut dapat mengurangi waktu penyerapan air dan nutrisi, sehingga menghasilkan diare. Dan yang terakhir, kerusakan mukosa usus. Terjadi karena adanya infeksi atau peradangan yang dapat merusak mukosa usus, mengurangi kemampuan penyerapan cairan dan nutrisi. Di sini, saya Feby Dwi Ningrum akan membacakan manifestasi. Yang pertama, tinja yang cair atau berair. Yang kedua, sering buang air besar. Yang ketiga, nyeri perut atau kram. Yang keempat, perasaan mendesak untuk buang air besar. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, demam, terutama jika disebabkan oleh infeksi. Yang ketujuh, dehidrasi, ditandai dengan mulut kering, rasa haus berlebihan, lemas, dan berkurangnya frekuensi buang air kecil. Saya Aprijal Dwi Padilla Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait obat farmakologi yang terbagi dari 3. Yang pertama adalah antibiotik digunakan untuk diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri spesifik. Yang kedua adalah antimotilitas, adalah obat seperti loperamida dapat digunakan untuk mengurangi pergerakan usus. Yang ketiga ada absorben seperti kaolin dan pektin yang digunakan untuk mengikat toksin dalam usus. Terus pengobatan non-farmakologi. Rehidrasi oral Rayton solution sangat penting untuk menggantikan cairan dan elektronik yang hilang. Yang kedua, diet berat, makanan yang mudah dicerna seperti pisang, nasi, apel, saus, dan roti panggang. Yang ketiga, menghindari makanan yang dapat memburuk diare seperti produk susu, makanan berlemak, makanan pedas, dan makanan tinggi serat. Yang keempat, kebersihan. Mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan makanan untuk mencegah penyebaran infeksi. Halo, perkenalkan nama saya Sunardi. Ukurannya, diare adalah kondisi medis yang ditandai dengan buang air besar lebih sering dan cair dari biasanya. Untuk penyebabnya bisa beragam, termasuk infeksi, makanan, obat-obatan, penyakit, stres, atau perubahan diet. Dan gejalanya meliputi tinjau cair, nyeri perut, mual, dan dehidrasi. Untuk pengobatan meliputi antibiotik, rehidrasi,
diet tertentu, dan menjaga kebersihan. Penting untuk segera mencari bantuan medis jika gejala berat atau berlanjut. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.